Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Winda's Edu Channel. With me, Desmalini. I'm an English teacher of Vocational High School 8 Pekanbaru City, Riau program. Please watch this learning video from the beginning until the end, and don't forget to support our channel by giving your like, comment, share, and subscribe. Well, for today, I want to discuss about narrative text legend for vocational school students grade 10. Kali ini saya akan membahas tentang teks naratif berbentuk legenda untuk siswa SMK kelas 10. Kompetensi dasar untuk teks naratif berbentuk legenda yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran ini peserta didik mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Naratif teks itu sendiri memiliki definisi is a kind of the text that retell the story in the past. Based on Wikipedia, legend is a genre of folklore that consists of a narrative featuring human actions perceived or believed both by teller and listeners to have taken place within human history. Jadi legenda ini merupakan bagian dari teks naratif, di mana pengertiannya yaitu cerita rakyat yang terdiri dari narasi yang menampilkan tindakan manusia yang dirasakan atau diyakini oleh pencerita dan telah terjadi dalam sejarah manusia atau memiliki peninggalan sejarah atau peradaban. Social function atau purpose maksud dari teks naratif adalah is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Ya, tujuan dari teks naratif berbentuk legenda ini yaitu untuk menghibur atau menyenangkan para pendengar ataupun pembacanya. Generic structure atau bagian dari teks naratif apa saja ya? Nah, bagiannya antara lain pertama, first, orientation. Nah, orientation sets the scene and introduces the participants, characters of the story, the time and place. Untuk orientation, ini merupakan bagian pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Biasanya pada bagian awal paragraf, ya, orientation ini. Second, complication. A crisis arises, a series of events in which the main character attempts to solve a problem. Complication merupakan cerita awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Third, resolution. The crisis is resolved for better or worse. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat selesai, dapat menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk dari yang diceritakan, akan membuat cerita ini berakhir dengan happy ending atau sad ending. The last is reorientation. Nah, ini optional ya, bisa saja ada, bisa saja tidak. It sometimes contains the solution. Ya, bahkan ini mengandung solusi itu yang keluar. Ini merupakan bagian penutup cerita yang sifatnya opsional
orientation bisa tentang pelajaran moral value, saran or advice dari penulis. Nah, itu tadi generic structure-nya ya, ada 4. Untuk language features, unsur kebahasaan teks naratif antara lain past tense. Past tense ini ciri khasnya dia verb to ya, menggunakan kata kerja kedua, baik itu regular ya, ini regular, cried, help. Nah, bisa juga irregular ya, when, swam. Nah, yang kedua ada adverb of time. Yang tadi adalah past tense, yang sekarang ada adverb of time, keterangan waktu. Seperti once upon a time, one day, 1000 years ago. Nah, seperti itu. The third, time conjunction. Nah, di sini ada keterangan waktu, ada when, then, suddenly. Fourth, specific character. Nah, untuk teks legenda itu karakternya menyesuaikan dengan tokoh yang ada pada legenda tersebut. Misalnya Ling Kundang, Sakuryang, Rara Jonggrang, and others. Fifth, action verb. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan ya, seperti kill, cook, walk, and others. Six, ada direct speech. Nah, di sini ada direct speech, ini merupakan kalimat langsung yang dimana ada ciri khas tanda kutip. Nah, itu merupakan sebuah dialog antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Direct speech uses present tense. Itulah ya tadi mengenai unsur kebahasaan. Nah, untuk membuat sahabat tahu contoh dari teks naratif berbentuk legenda, saya akan membacakan ya. I want to read a text about the legend of Prambanan Temple. Once upon a time, there was a beautiful Javanese princess whose name was Rara Jonggrang. Rara Jonggrang, whose beauty was very famous in the land, was the daughter of Prabu Baka, an evil king. One day, a handsome young man with supernatural power named Bandung Bondowoso defeated and killed Prabu Baka. On seeing Princess Rara Jonggrang's beauty, Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her. Suddenly, she got an idea. She woke up all the women in the palace and ordered them to make the noisy sounds of grilling rice so that the rooster thought that it had already been done. Bandung Bondowoso got frustrated because he failed completing one, the 1000th temple. The princess has deceived me. Following his anger, he cursed, Rara Jonggrang, you have been cheated. Now the 1000th temple is you. At once, the princess turned into a statue. Knowing this, Bandung Bondowoso regretted and he went away into farmland. From then, people called the temple Prambanan Temple and the princess statue Rara Jonggrang statue. Baiklah, dari teks ini terdapat ya, kita analisa dulu. Ada 5 bagian ya. Yang pertama orientation, perkenalan ceritanya ya. Perkenalan cerita once upon a time. Oke. Nah, di sini ada tokohnya Rara Jonggrang yang diperkenalkan. Dia anak dari seorang Prabu Baka. Nah, untuk
bagian kedua ada complication 1, yaitu permasalahan ya yang mulai muncul. Ya cirinya tadi sini ada one day and handsome young man bernama Bandung Bondowoso ya membunuh Prabu Baka, ayah dari si Rara Jonggrang. Di situ mulai masalahnya memuncak. Kemudian di paragraf ketiga di sini adalah complication 2, puncak masalah yang kedua. Suddenly she got an idea. She di sini adalah Rara Jonggrang ini, dia membangunkan ya seluruh wanita di istana dan meminta mereka untuk membuat suara-suara yang berisik sehingga ayam jantan rooster ya, rooster telur ayam jantan berpikir bahwa hari sudah pagi, dan Bandung Bondowoso itu seperti shock. Nah, targetnya untuk menyelesaikan permintaan si Rara Jonggrang tidak selesai. Udah gelap lagi. Oke, next. Bagian keempat, paragraf keempat adalah resolution yang merupakan ending dari untuk paragraf keempat merupakan resolution ya. Nah, resolution itu tadi kan akhir dari cerita. Apakah dia happy atau sad ending? Oke. Nah, in the story, the princess has deceived me, calling his anger. Nah, di sini si princess Rara Jonggrang itu dikutuk ya oleh si Bandung Bondowoso. Nah, dia sekarang menjadi candi yang ke-1000. Itulah dia Rara Jonggrang. Yang terakhir ada orientation, merupakan pesan moral ya yang diberikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Nah, untuk reorientation, karena tadi si Rara Jonggrang sudah dikutuk, maka candi tersebut terkenal dengan Prambanan Temple. Ya. Prambanan Temple ini the location is in Central Java, di daerah Klaten, Yogyakarta. Oke, analisa berikutnya kita coba untuk mengupas language features of the text. Oke. Nah, kita sepakat ya, regular verb. Tadi ada kata kerja kedua seperti defeated yang artinya mengalahkan, killed membunuh, wanted ingin, ordered meminta, cursed mengutuk, turn into berubah menjadi, regretted menyesali, called memanggil. Untuk irregular verbnya untuk irregular verb itu tadi ada fell, jatuh, got, mendapatkan, ya, woke up, bangun, thought, berpikir, went, pergi. Nah, untuk kata sifat, adjektif yang kita temukan dalam teks tadi apa saja? Ya, ini dia. Beautiful, yang artinya cantik, yang artinya mudah, noisy, berisik, failed, gagal. Sekarang kita lihat adverb of time yang ada dalam teks. Ya, ada 4 yang kita temukan, yaitu apa saja? Ya, once upon a time, one day, meanwhile, at once. Kemudian ada adverb of place juga, seperti palace, farmland. Adverb of manner-nya juga ada, yaitu politely, suddenly, nearly. Spesifik karakternya juga ya, sudah pasti sahabat
menyimak, itu ada 4, Rara Jonggrang, Bandung Bondowoso, Prabu Baka, and all the women in the palace. Term conjunction ada from that. Action verbnya ya seperti tadi, ada terdapat regular verb dan irregular verb dalam teks. Kemudian untuk direct speech-nya, nah ini tadi ada sepenggal kalimat ya. The princess has deceived me. Following his anger, he cursed. Rara Jonggrang, you have been cheated. Now thousand temple is you. Nah, disinilah percakapan langsung ya antara Princess Rara Jonggrang dengan si Bandung Bondowoso yang telah membuat dia kecewa. Oke, nah untuk lebih memantapkan ya pengetahuan sahabat terhadap teks tadi, nah ini dia latihannya. Okay, let's discuss the answer. Question number 1, mention the main characters. Berapakah karakter yang ada pada story tadi? Nah, ini dia Rara Jonggrang, Bandung Bondowoso, Prabu Baka, and all the women in the village. Next, number 2, where is the setting of the story? Mana ya settingnya, latarnya ya? Village and farmland. Number 3, what seems to be the problem? Anyone knows? Okay. Nah, this is the answer. Merupakan klimaks ya. Klimaks dari cerita tersebut yaitu on seeing Bandung Bondowoso, Princess Rara Jonggrang is very beauty. Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her, but she didn't want to marry Bandung because he had killed her father. But she was also afraid of Bandung, so to be fulfilled she made a condition: Bandung must marry 1,000 temple in a night. Number 4, what did the main character do to resolve the problem? She woke up all the women in the village and ordered them to make noisy sounds of grinding rice, so that the roosters told that it had already been done in order to demand spirit are relieved from Bandung Bondowoso, and he felt built 1,000 temple. Number 5, the last question, what is the moral value of the story? Ya, itu apakah pesan moral dari cerita ini? The artfulness from Rara Jonggrang because his success refused and cheated Bandung Bondowoso, but she must account for justified with curse by Bandung Bondowoso and change become the 1,000 temple. Kecerdasan Rara Jonggrang karena dia sukses menolak dan menipu Bandung Bondowoso, tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dikutuk oleh Bandung Bondowoso menjadi candi ke-1000. Oke, inilah tadi pembahasan mengenai teks legenda yang berjudul The Legend of Prambanan Temple. Semoga materi saya ini bermanfaat untuk para sahabat. See you next time. That's all the video for today. If I have some mistakes, I do apologize. I close by saying wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.